Sebagian kalangan generasi X atau yang lahir sebelum 1980-an di Indonesia mungkin masih menyimpan ingatan tentang kasus kematian Ditje Budiarsih yang terjadi 36 tahun silam. Ditje ditemukan tewas dengan luka tembak di dalam mobil sedannya Honda Accord warna putih bernomor polisi B1911ZW Senin 8 September 1986. Perempuan cantik asal Bandung itu tak lain adalah peragawati dan fotomodel era 1970-an hingga 1980-an. Mobilnya ditemukan warga tengah terparkir di pinggir Jalan Dupa, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kawasan yang kini menjadi kompleks perumahan Dewan Perwakilan Rakyat itu dulunya merupakan kebun karet. Warga terkejut mengetahui ternyata di dalam mobil itu terbujur kaku sosok perempuan yang belum dikenal identitasnya. Polisi datang ke lokasi menemukan 5 luka tembakan senjata api di tubuhnya. Luka tembak itu terdapat di belakang telinga kanan, dada, pundak, ketiak kanan, dan punggung kanannya. Tak lama, polisi menemukan identitas korban yang tak lain adalah pemenang kontes Ratu Kebaya dan Ratu Kacamata pada tahun 1977. Dari hasil autopsi yang dilakukan ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Dr. Abdul Munim Idris, ditemukan 5 peluru yang bersarang di tubuh Ditje. 3 dari 5 peluru itu masih utuh. 3 peluru itu berasal dari pistol jenis Smith Wesson Masterpiece berkaliber 22 long rifle. Peluru-peluru itu meninggalkan luka sedalam 6 mm, sedangkan 2 proyektil lainnya hancur. Siapakah pelakunya? Dikutip dari buku Indonesia X-File mengungkap fakta dari kematian Bung Karno sampai kematian Munir karya Muin Idris tahun 2013. Polisi menetapkan Muhammad Sirajuddin alias Pak D atau Romo sebagai pembunuhnya. Muhammad Sirajuddin alias Pak D merupakan warga Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Pak D sebelumnya juga menghadapi tuduhan pembunuhan Endang Sukitri, pemilik toko bangunan di Depok, Jawa Barat. Menurut polisi, Ditje telah menitipkan uang sebesar 10 juta kepada Pak D yang merupakan dukun. Uang itu sedianya bakal disulap menjadi ratusan juta seperti yang dijanjikan Pak D. Pak D sendiri merupakan pensiunan tentara dengan pangkat terakhir pembantu letnan 1. Tapi karena uang tersebut habis untuk kebutuhan hidup, Pak D nekat menghabisi nyawa Ditje. Seperti mimpi buruk yang jadi kenyataan, akhirnya Pak D duduk di kursi pesakitan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pak D membantah membunuh Ditje seperti tercantum dalam BAP yang dibuat polisi. Pengakuan itu menurut Pak D dibuat karena tak tahan disiksa polisi. Ketika itu, Pak D mengajukan alibi bahwa Senin malam ketika pembunuhan itu terjadi, ia berada di rumah bersama sejumlah rekannya. Saksi-saksi yang meringankan untuk memperkuat alibi saat itu juga dihadirkan di pengadilan, namun saksi dan alibi yang meringankan itu tak dihiraukan majelis hakim. Akhirnya, majelis hakim yang diketuai Reni Retnowati menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Pak D karena dianggap bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Karena merasa tak bersalah, Pak D mengajukan banding sambil tetap menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Usaha bandingnya sia-sia, tapi ia terus berkeras bahwa dirinya tidak bersalah. Bahkan setelah dibebaskan ketika Presiden B.J. Habibie berkuasa, Pak D pun mengajukan peninjauan kembali atas kasus pembunuhan yang tidak dilakukannya. Pak D bukan ingin kebebasan lagi, toh ia sudah belasan tahun menjalani penahanan. Dia merasa nama baiknya harus dibersihkan. Pak D mengaku cukup mengenal Ditje Budiarsih, bahkan seperti keluarga sendiri. Mengutip dari Tempo, Pak D berkata, kalau ada apa-apa dia selalu cerita ke saya. Ada desas-desus panas dalam kasus ini. Ditje Budiarsih adalah perempuan bersuami. Suaminya bernama Budi Mulyono yang saat itu tengah mengalami kelumpuhan. Rumor yang beredar setelah pembunuhan adalah Ditje punya main dengan beberapa orang berduit di Republik ini. Berikut penilaian Pak D terhadap Ditje seperti yang dimuat koran Tempo tahun 2002. Dari segi materi, anak itu sudah berkecukupan. Mobil punya 2, rumah mentereng kayak istana, ya mungkin soal kepuasan biologi saja, tapi saya bilang ke dia, semua itu dosa. Sebetulnya, pacar tetap Ditje itu Marsekal Suwoto Sukendar. Tapi dari cerita Ditje ke saya, dia juga suka main dengan Indra Rukmana dan Sutwikatmono, lanjut Pak D pada koran Tempo. Ada desas-desus yang menyebut meski ia menjadi kekasih sang Marsekal, Ditje diumpankan ke pengusaha-pengusaha itu. Gosip lain yang tak kalah panas adalah Ditje sedang mengandung. Dia dihamili oleh salah satu pengusaha yang main dengannya. Dan istri pengusaha itu digosipkan ngamuk berat. Rumor lain menyebut ada istri pembesar yang menyewa pembunuh untuk menghabisi Ditje. Indra Rukmana yang dimaksud adalah seorang pengusaha yang merupakan suami Siti Hardianti alias Tutut Soeharto.
Indra merupakan putra Edi Kowara, salah satu pengusaha konstruksi paling penting di awal Orde Baru. Sementara Sutwikatmono juga pengusaha, masih terhitung keluarga daripada Soeharto. Sutwikatmono adalah rekan bisnis penting Lim Sioliong di awal pemerintahan Presiden RI kedua itu. Suwoto Sukendar, Kepala Staf Angkatan Udara periode 1969 hingga 1973, pada tahun 1980-an sudah menjadi pengusaha di bidang penerbangan. Dia merupakan pimpinan PT Jasa Angkasa Semesta dan PT Singgar Mulia. Setelah pensiun dari militer, dia juga pernah menjadi Ketua Kamar Dagang Industri atau Kadin. Sebagai Ketua Kadin, Suwoto Sukendar sempat melakukan kunjungan dagang ke Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1978. Laki-laki kelahiran Malang 12 Maret 1927 ini dulunya tentara pelajar di masa revolusi dan tutup usia pada 30 Mei 1987. Dia meninggal sekitar 7 bulan setelah Dice terbunuh karena serangan jantung. Menurut penuturan Pak D, beberapa hari sebelum kematian model asal Bandung itu, Dice sempat bercerita bahwa dirinya bertengkar dengan Suwoto Sukendar di rumah kontrakannya di Jalan Tumaritis, Kebayoran pada 4 September. Marsekal Suwoto Sukendar katanya cemburu dan melarang Dice ikut show di Hotel Borobudur. Meski begitu, Pak D menegaskan, saya tidak berkesimpulan Sukendar yang nembak, gak berani saya, itu bisa jadi fitnah, dosa.